Sudah siap, Bu Hendra? Siap. Ujian forum ilmiah berkebaya lengkap. Anda diberikan waktu memaparkan pokok-pokok disertasi maksimal 15 menit dari sekarang. Siap. Penelitian saya yang berjudul Model Manajemen Kurikulum Pendidikan Ilmu Adiksi Distikes PPNI Mojokerto, Jawa Timur. Ini kurikulum vitae saya, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Direktur. Latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini, Bapak Ibu yang terkasih, pada tahun 2018, Indonesia dikategorikan sebagai negara darurat narkoba yang menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Kondisi yang seperti ini yang membuat Indonesia butuh pembelajaran tentang narkoba dalam bentuk pendidikan formal maupun non-formal, seminar maupun workshop. Tidak banyak ahli yang menggeluti tentang narkoba, karena ini adalah ilmu baru yang perkembangannya atau trennya selalu berubah setiap saat. Sehingga pengembangan ilmu adiksi harus selalu up to date. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dibentuklah manajemen kurikulum pendidikan ilmu adiksi yang dinamis dan mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan informasi dan kasus yang ada di lapangan. Kami merumuskan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana kualitas manajemen kurikulum pendidikan ilmu adiksi. Bagaimana kualitas manajemen kurikulum pendidikan ilmu adiksi, bagaimana kualitas manajemen kurikulum pembelajaran ilmu adiksi, dan bagaimana manajemen kurikulum evaluasi belajar ilmu adiksi. Rumusan yang kedua adalah bagaimana keterlaksanaan kurikulum manajemen ilmu adiksi. Di sini bagaimana keterlaksanaannya dari pendidikan ilmu adiksi, kemudian respon peserta didiknya, kemudian respon stafnya. Yang terakhir adalah bagaimana keefektivitasan atau EMKPIA, bagaimana aktivitasnya manajemen kurikulum pendidikan ilmu adiksi, bagaimana efektivitas manajemen kurikulum pembelajaran ilmu adiksi, bagaimana efektivitas manajemen kurikulum evaluasi belajar ilmu adiksi. Simpulannya adalah kualitas manajemen kurikulum pendidikan ilmu adiksi berdasarkan hasil akhir telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga layak diterapkan dan diimplementasikan sebagai produk pengembangan model manajemen kurikulum pada pendidikan ilmu adiksi Distikes PPNI Mojokerto, Jawa Timur. Kualitas manajemen kurikulum pembelajaran ilmu adiksi berdasarkan hasil akhir telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga layak diterapkan dan diimplementasikan sebagai produk pengembangan model manajemen kurikulum. Kemudian kualitas manajemen kurikulum evaluasi pembelajaran ilmu adiksi berdasarkan hasil akhir telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga layak diterapkan dan diimplementasikan sebagai produk pengembangan model manajemen kurikulum pada pendidikan ilmu adiksi Distikes PPNI Jawa Timur. Untuk keterlaksanaan manajemen kurikulum pendidikan ilmu adiksi berdasarkan hasil akhir telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga layak diterapkan dan diimplementasikan sebagai produk pengembangan model manajemen kurikulum pada pendidikan ilmu adiksi. Respon peserta didik berdasarkan hasil akhir telah memenuhi kriteria sangat baik dan layak diterapkan dan diimplementasikan sebagai produk pengembangan model manajemen kurikulum pada pendidikan ilmu adiksi. Kemudian respon staf pada manajemen kurikulum pendidikan ilmu adiksi berdasarkan hasil akhir telah memenuhi kriteria sangat baik sehingga layak diterapkan dan diimplementasikan sebagai produk pengembangan model manajemen kurikulum pendidikan ilmu adiksi. Untuk efektivitas, efektif dan layak sehingga bisa dipakai sebagai
produk pengembangan model manajemen kurikulum pada bidang pendidikan ilmu adiksi. Untuk efektivitas manajemen kurikulum pembelajarannya juga sangat efektif dan layak diterapkan, diimplementasikan sebagai produk pengembangan model manajemen kurikulum pada pendidikan ilmu adiksi. Kemudian yang ketiga, efektivitas manajemen kurikulum evaluasi pembelajarannya juga kriteria sangat efektif sehingga layak dan diterapkan dan diimplementasikan sebagai produk pengembangan model manajemen kurikulum pada pendidikan ilmu adiksi. Apa novelty yang didapatkan dari penelitian saat ini atau pembaharuan atau penemuan, yaitu dalam manajemen pendidikan secara umum khususnya bidang kesehatan masih terbilang baru dan berupa pengembangan dari kemasan pelatihan. Jadi tadinya pendidikan ini adalah pelatihan-pelatihan yang berbayar mahal, setiap sesi 5 hari itu 2.500.000. Jadi dapat dibuktikan bahwa prodi adiksi ini belum ada nomenklaturnya di Dirjen Pendidikan Tinggi. Jadi bisa dicek di Dirjen Pendidikan Tinggi, untuk prodi adiksi belum ada yang khusus untuk adiksi, kecuali ada untuk dokter di Unpad, dokter spesialis jiwa. Kemudian novelty yang berikutnya adalah pembelajaran ilmu adiksi, yaitu pembelajaran ilmu adiksi dirancang fleksibel, bisa diberikan secara online maupun offline, bisa menjangkau wilayah yang lebih luas hingga ke pelosok-pelosok tanpa membutuhkan biaya tinggi. Berikutnya, desain dari pembelajaran ilmu adiksi simpel dan mengena, mudah diaplikasikan karena korban pemakaian nafsa ada di mana-mana. Mahasiswa bisa mengaplikasikan keilmuannya untuk masyarakat sekitar atau mempresentasikan keilmuannya pada sekolah-sekolah dasar, menengah, dan atas sesuai dengan kebutuhan dan daya nalar masyarakat setempat. Mahasiswa atau lulusan yang berada di daerah, baik perkotaan, pedesaan, hingga daerah 3T, bisa bekerja sama dengan BNN dalam tugasnya untuk mencegah, menangani, memberantas narkoba sekaligus memutus mata rantainya. Biaya yang dikeluarkan sangat murah karena include dengan SPP, yang harusnya per pelatihan 5 hari 2.500.000, ini pembelajaran selama 1 tahun atau 2 semester itu include dengan SPP, sehingga lebih praktis dan bisa diadopsi dan diimplementasikan secara keseluruhan pada perguruan tinggi, jurusan kesehatan maupun yang serumpun, misalnya psikologi, humanity, society. Metode cukup menggunakan 4D karena sederhana, praktis, mudah dilaksanakan, efektif dan tidak rumit. Pengujian lebih banyak dan beragam karena menggunakan sampel S yang cocok sesuai dengan ragam masalah, pertanyaan, pernyataan, kemungkinan terjadi bias di lapangan, maka kami memilih menggunakan sampel S. Kemudian novelty terkait efektivitas. Metode dan desain evaluasi yang berbeda, yaitu meliputi input, proses, output, dan outcome, di mana setiap langkah mahasiswa selalu dievaluasi hingga mereka bekerja. Di perguruan tinggi itu ada grup alumni, jadi sampai mereka bekerja, kami selaku staf yang ada di perguruan tinggi selalu memantau. Evaluasi juga diterapkan saat mereka praktek lapangan, karena kecanduan itu memiliki gejala yang berbeda-beda tergantung dari usia pemakai, dosis candu yang dikonsumsi baik peroral maupun parenteral, perinjeksi atau dihirup, juga tergantung dari gender. Perempuan lebih mudah peka terhadap obat-obat narkoba. Evaluasi yang unik yang berdasarkan dari laporan singkat yang dibuat mahasiswa tergantung pula dari gejala yang berbeda dengan penyebab yang sama atau perubahan bahan, bentuk, cara penggunaan candu yang selalu berubah setiap saat, setiap waktu, juga membutuhkan kejelian dan teori yang selalu up to date. Ini adalah tantangan bagi mereka yang ingin meneliti tentang narkoba lebih lanjut. Kurikulum bisa diterapkan di berbagai jurusan dengan cara desain dan konten sesuai dengan prodi dan sasaran yang ada di lapangan. Terima kasih. Mas, ya. Tepuk tangan. Profesor Dr. Ahmad Suryansyah MPD. Disilakan, Bro. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan Penguji yang saya hormati, Dr. Erna Setianingrum,
panjang sekali, kalau ujungnya saya nggak bisa sebutkan lagi. Selamat pada hari ini sampai pada titik akhir dari pencapaian gelar akademik tertinggi, yaitu doktor yang ketiga untuk Bu Erna Sofian. Terima kasih. Saya tidak banyak pertanyaan, hanya sedikit konfirmasi saja kembali dari apa yang sudah dilakukan, karena ternyata setelah saya baca apa yang saya sarankan pada ujian yang lalu itu sudah dilakukan perbaikan secara signifikan. Oleh sebab itu saya ingin konfirmasi saja beberapa hal. Yang pertama tentang di sini mengatakan modelnya pengembangannya 4D ya, define, decide, and decide. Kemudian itu 4D itu dikombinasi dengan CMS ya kalau nggak salah. Iya. Ingat saja. Dan plan gitu. Nah, saya pengen melihat 4D yang dikombinasi dengan Malaysia dan Australia itu gimana artinya? Apa gambarannya itu? Baik, kami mengombinasi di unsur di desain, di perancangan dalam bentuk kurikulum, Profesor. Jadi gini, sebelum saya menggabungkan, sebelumnya saya sudah mengikuti 10 kali pelatihan untuk yang dari Colombo Plan, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia. Kemudian saya mendapatkan materinya, kemudian saya desain kurikulumnya, saya kombinasi dengan yang ada di Indonesia. Karena saya 2 tahun, ya. Itu kan ada 4 langkah. 4D ya, 4 langkah. Kalau punya Malaysia itu berapa langkah ini? Kami kombinasinya bukan yang di Malaysia berapa langkah, Bapak, tapi di kurikulumnya, di isi kurikulumnya, konten, iya. Isinya ya. Isinya yang kami kombinasi di isinya. Jadi isinya menjadi satu desain. Bukan model pengembangannya. Bukan. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bagian terakhir yang dipresentasikan tadi yaitu nototi ya. Ya. Nah, dari nototi yang Ibu presentasikan di bagian terakhir itu kan kebanyakan Ibu menjelaskan pentingnya atau apa kehebatan atau keuntungan dari masing-masing langkah, yaitu pada pelaksanaan, pada perencanaan, pada pelaksanaan sampai dengan evaluasi ya. Nah, saya belum mendapatkan gambaran secara utuh notinya itu dalam bentuk langkah model kombinasi diisi atau langkah model kombinasi di model tahapan-tahapannya itu Diisi, Bapak. diisi Di konten, ya. Sekarang yang saya ingin tanyakan, apa yang berbeda Ibu temukan, Ibu hasil disertasi Ibu yang berbeda dari pengembangan isi di Malaysia atau Colombo Plan dengan yang Ibu temukan di sini? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi isinya ini Bapak yang menjadi pembeda adalah manakala saya belajar di Colombo Plan itu sudah tertata kurikulumnya, kemudian saya kombinasikan dengan konten keperawatan dan konten yang ada di BNN. BNN agak sedikit berbeda dengan Colombo Plan, karena Colombo Plan itu ada 18, bahkan sekarang dengan ada pengembangan dia ada 24 kurikulum. Kami mengambil yang sesuai dengan apa yang ada di Indonesia dan kebutuhan yang apa yang ada di Indonesia. Kemudian saya kombinasikan dengan keperawatan, karena memang yang bisa dekat dengan profesi saya adalah yang keperawatan. Jadi yang saya kombinasi isi dari berbagai kurikulum tadi. Kami mengambil beberapa konten yang penting dan kita memang butuh. Seperti itu, Profesor. Yang berikutnya mungkin yang terakhir ini, di latar belakang itu saya ada terbaca bahwa saat ini kan tidak ada konselor adiksi ya. Itu ya Bu.
Ya, maksudnya tidak ada ahli yang khusus untuk mendidik konselor adiksi. Bukan tidak ada konselor adiksi. Konselor adiksi ya selalu dibikin setiap tahun. Nah, pertanyaan saya, pengembangan model manajemen kurikulum yang Ibu rancang ini, apakah untuk menghasilkan konselornya atau menghasilkan Skill. perawat yang paham dan bisa menangani ketergantungan itu. Iya. Kalau pendidikan kan biasanya konselor itu memiliki jenjang profesi sendiri, dia ada pendidikan khusus, kurikulumnya juga khusus gitu. Nah, sekarang yang pengembangannya apakah untuk menghasilkan perawat yang paham tentang adiksi, tenaga kesehatan yang paham tentang adiksi, atau malah konselornya gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya mengambil dua-duanya. Ya, konselor itu juga bagian dari ilmu pengetahuan, atau konseling adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang kami berikan kepada para perawat. Mereka memang memiliki therapeutic counseling namanya. Nah, itu kita penuhi dengan menjadi bagian dari konselor adiksi, Bapak. Nah, kemudian skillnya juga menyesuaikan. Ya, jadi berarti dengan model pengembangan kurikulum yang Ibu buat itu akan dihasilkan dua ahli ya. Betul. Ahli perawat tentang adiksi dan Sekaligus konselor tentang adiksi. Wah, ini hebat lah kalau orang bisa lakukan, karena selama ini kan pasti akan ada dua kurikulum yang berbeda antara profesi konselor dengan profesi tenaga bimbingan. Jadi ada tenaga bimbingan, tapi ada tenaga konselor dengan pendidikan profesi tersendiri. Iya. Ini 2 menit ya, ada terakhir 2 menit ini. Pak Pimpinan, yang terakhir saya ingin menyampaikan juga di bagian akhir disertasi itu memang sudah ada rekomendasi yang diberikan kepada semua pihak, tetapi saya ingin menyarankan bahwa rekomendasi itu apalagi yang berkaitan dengan aplikasi hasil penelitian itu lebih dipertajam lagi itu, apalagi yang berkaitan dengan keunggulan kombinasi model manajemen kurikulumnya yang efisien dan efektif. Itu gimana caranya untuk sekolah keperawatan, gimana caranya pembinaan lanjut di lapangan oleh dinas kesehatan dan seterusnya. Dengan cara demikian maka disertasi ini menjadi sesuatu yang bisa merubah yang inefisiensi selama ini menjadi efisiensi, dan efektivitas selama ini menjadi lebih efektif dalam pengembangan tenaga kesehatan. Satu kali cetak tenaga kesehatan dengan kurikulum yang model itu kembangkan, itu akan mendapatkan dua ahli yang Ibu hasilkan, yaitu perawat dan konselornya. Ya. Oke, saya kira itu Pak Pimpinan, 10 menit tepat sesuai dengan yang diberikan, dan terima kasih pula kepada semua dewan pembimbing yang lain, dan terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu Dr. Erna, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Waalaikumsalam. Berikutnya kami persilahkan penguji internal Profesor Dr. Heri Supratno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apa motivasi Ibu sudah mendapatkan satu doktor, kemudian kuliah lagi, mendapatkan doktor lagi, dan yang ketiga kemudian kuliah lagi ingin mendapatkan doktor dalam bidang manajemen pendidikan? Apa motivasi yang ada dalam diri Ibu? Entah kenapa Profesor, saya selalu merasa bodoh. Jadi saya merasa kenapa kok saya yang sudah banyak belajar merasa ada saja yang kurang yang ingin saya ketahui. Tapi saya tidak mau tahu hanya dari omongan orang, saya ingin tahu dari sumbernya, yaitu langsung dari pusat pendidikan.
Itu yang motivasi saya. Bahkan mungkin kalau semisal dikasih kesempatan sekalipun, saya juga pengen ambil yang belum pernah saya ambil gitu. Terima kasih. Ya, bagus. Itulah yang namanya bahwa pendidikan itu sepanjang hayat ya. Jadi pendidikan itu sepanjang hayat, artinya kalau sudah doktor itu ya tidak harus berhenti ya. Ya. Artinya masih punya keinginan seperti itu. Nah itu saya kira bagus, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya. Amin. Saya pun nggak bisa melaksanakan itu, sudah punya satu dokter ya sudah, rasanya sudah puas gitu. Lalu dari guru besar kan. Ya, jarang yang punya motivasi sudah punya dokter ingin cari lagi ya, itu jarang ya. Mungkin satu-satunya di Jawa Timur itu. Terima kasih dokter. Baik, pertanyaan saya yang kedua ini klarifikasi saja. Penelitian Ibu tentang manajemen kurikulum pendidikan ilmu adiksi di STIKES ini kurikulum program studi atau kurikulum di STIKES? Kurikulum program studi. Yang program studi apa? Ilmu adiksi, perawat adiksi. Jadi tadinya itu bagian dari mata kuliah jiwa, tapi hanya diberikan sekelumit. Sedangkan saya mengikuti pelatihan-pelatihan adiksi itu sampai 10 kali, itu pun juga saya merasa masih kurang. Apalagi yang cuma sekelumit ini, Profesor. Makanya saya ingin sekali, saya berpikir kalau semisal semua perawat tahu tentang adiksi, bukan hanya perawat, semua psikolog, semua teman-teman tahu tentang adiksi, pasti mereka akan menghindarinya. Dan mereka pasti akan menolong orang lain yang terkena korban daripada adiksi. Dengan begitu saya berpikir simpel, suatu saat Indonesia akan bebas dari kegawat darurat narkoba. Gitu. Ya. Terus saya kira saya terkesan ini kan salah satu fokusnya ada penelitian tentang respon staf ya. Iya. Ya. Padahal kalau kurikulum itu kan sebenarnya tidak merujuk atau komponennya kan tidak ke staf, tapi ke mahasiswa. Jadi misalnya sebuah tenaga pendidikan di sebuah perguruan tinggi itu kan tidak, stafnya tidak masuk sasaran kurikulum. Mengapa kok diteliti? Iya, Profesor, pada prakteknya itu yang bikin kurikulum bukan hanya dosen, tapi juga melibatkan staf internal yang khusus di dalamnya, seperti IT, kemudian staf TU, staf yang terkait dengan keterampilan di bidang penyusunan. Kenapa kok saya memberikan salah satu penelitian itu ke respondennya mereka? Karena dengan bergelutnya mereka di bidang IT yang membantu kurikulum, mereka pun sebetulnya belajar, Profesor. Jadi mereka pun sebetulnya mampu. Maka dari itu saya pikir ini kesempatan yang baik, walaupun stafnya hanya sedikit. Jadi di situ staf dan dosen, tidak semua staf. Artinya staf dan dosen, staf yang terlibat, Profesor. Seperti itu. Iya, saya kira bagus ya, karena ini kan ilmu adiksi itu kan sebenarnya nanti penggunanya kan bukan hanya mahasiswa ya. Semua orang, bahkan masyarakat pun bisa terlibat ini ya. Iya, betul. Termasuk bahkan generasi muda yang bukan mahasiswa pun juga bisa terkena dampak ya. Bisa. Bagus. Tapi ini kan ya sebagai semacam ingin mengetahui kesannya aja ya. Iya. Tapi sebenarnya tidak menjadi objek dari kurikulum itu. Ya. Iya, bahkan kami bermimpi kelak kami akan membuat pelatihan-pelatihan yang murah dengan teori yang simpel, Profesor. Ya. Kemudian berikutnya tadi Ibu sering menyebut pengembangan gitu ya. Pengembangan kurikulum adiksi ini ya, dikembangkan dengan atau dikombinasi dengan kurikulum BNN, dikembangkan dengan Malaysia dan sebagainya tadi ya. Saya ingin tahu dulu posisi kurikulum yang sekarang di STIKES itu seperti apa ya, lalu pengembangan Ibu di mana, pengembangannya di mana ya? Iya, pengembangannya. Karena kalau kita bicara pengembangan itu pasti harus tahu tentang kondisi kurikulum yang ada di STIKES saat ini. Iya. Ya. Kemudian dikembangkan pengembangannya berupa apa? Sehingga nanti menjadi suatu pengembangan, sehingga antara kondisi kurikulum yang ada di STIKES sekarang ini berbeda dengan temuan Ibu nanti. Jadi
sehingga kurikulum yang katakanlah yang sudah dikembangkan atau dikombinasikan dengan kurikulum BNN, kurikulum luar negeri, Malaysia atau Cina dan sebagainya nanti lebih sempurna. Itu. Iya. Coba dijelaskan Baik. kondisinya saat ini seperti apa, pengembangannya di mana. Baik Profesor, jadi seperti saya menjawab pertanyaannya Profesor Suryansa tadi, bahwa di Stikes PPN itu sangat sedikit, hanya di satu mata kuliah jiwa yang diajarkan 2 TM. Bisa dibayangkan 1 minggu dia 2 kali kuliah, 2 kali perkuliahan, dan itu hanya sedikit sekali, sekelumit. Saya merasa sayang gitu loh, sedangkan yang namanya ilmu adiksi ini banyak sekali, sampai 24 modul. Kenapa kita nggak kembangkan sampai mendekati itu? Itu Profesor. Pengembangannya di konten Profesor, di isinya. Nah, apa pengembangannya coba Anda jelaskan. Baik, pengembangannya khususnya di ilmu konselor, keterampilan menghadapi orang-orang yang sedang overdosis, itu tidak pernah diajarkan di keperawatan. Sampai ke skillnya, hanya diajarkan sekilas aja. Dan mereka juga di kampus itu untuk macam-macam obat-obat terlarang itu hanya diberikan sekelumit. Padahal ini penting. Bahkan di Amerika pernah ada penelitian yang mana perawat pun karena dia sangat mudah mengakses obat-obat narkoba, salah satunya psikotropika, akhirnya mereka pun jadi kecanduan. Dan itu ada penelitiannya Profesor. Jadi menurut saya, kalau mereka nggak tahu banyak bagaimana masa depan mereka nanti, karena mereka juga yang dinas di jiwa juga akan berhubungan dengan itu, Profesor. Ya, bagus. Ya, karena kurikulumnya sudah dikembangkan, ya mudah-mudahan nanti kurikulum Stikes di PPN Mojokerto itu akan lebih bagus ya, sehingga Baik, Profesor. alumni ini nanti bisa menangani secara keseluruhan, secara terintegratif ya. Jadi Kedepannya. Katakanlah bersifat kognitif ya. Baik. Tapi juga efektif yang kaitannya dengan pencegahannya bagaimana ya. Iya. Tidak hanya pencegahan tapi nanti juga bisa sampai pada solusi atau pengobatannya. Iya, sampai Bahkan tuntas. nanti kalau sudah diobati itu nanti bagaimana cara menjaga agar tidak kambuh Relapse, lagi ya. ya, betul. Saya kira sangat komprehensif itu ya. Iya. Sehingga nanti kurikulum ini tidak hanya diajarkan di Stikes tapi mungkin bisa dikembangkan ke yang lain. Impiannya Apalagi seperti saat itu. ini kan di pendidikan tinggi secara keseluruhan kan juga ikut terlibat di dalam pencegahan narkoba ya. Betul. Maka ini menjadi salah satu bukan kurikulum ya, tapi menjadi salah satu program kementerian agar mahasiswa itu atau bahkan di dosen juga mengadakan 4 pencegahan itu, antara pencegahan tentang narkoba, pencegahan terorisme dan sebagainya. Iya, siap. Saya kira ini dampaknya nanti cukup bagus ya. Jadi disertasi yang baik memang tidak hanya untuk kepentingan perguruan tinggi tertentu ya atau Stikes Mojokerto saja, tapi bisa digunakan untuk perguruan tinggi pada umumnya. Ya. Iya, nanti. Ini sudah menjadi program pemerintah tentang pencegahan narkoba. Siap. Saya kira itu selamat Ibu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Boleh kuliah lagi. Siap, Profesor. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Yatim Rian. Siang, Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya yang terkait dengan disertasi Anda. Walaupun sudah doktor 2 kali, tapi tetap harus ditanya tentang calon doktor yang ketiga. Oke, siap. Yang pertama, ini saudara dalam rumusan masalah itu, rumusan masalah A dan B itu menyebutkan bagaimana kualitas manajemen kurikulum pendidikan ilmu adiksi. Yang berikutnya adalah bagaimana kualitas manajemen kurikulum pembelajaran ilmu adiksi. Jadi satunya kurikulum pendidikan, satunya kurikulum pembelajaran. Coba jelaskan perbedaan antara kurikulum pendidikan dengan kurikulum pembelajaran. Baik. Silakan. Gini Profesor, sebetulnya itu satu rangkaian.
yang kualitas kurikulum pendidikan itu dipecah jadi 3, jadi A, B, dan C, Profesor. Ya. Jadi itu bagian saja. Pendidikan meliputi pembelajaran dan evaluasi. Ya, artinya pembelajaran itu bagian dari pendidikan. Ya. Betul. Pembelajaran adalah part of education. Yes. Instructional part of education. Jadi pembelajaran itu bagian dari pendidikan. Jadi ketika berbicara kurikulum pendidikan, implementasinya adalah kurikulum pembelajaran yang ada di kelas. Kita tahu bahwa model konsep kurikulum itu ada 4 ya. Ada model konsep kurikulum subjek akademik, ada model konsep kurikulum humanistis, ada model konsep kurikulum rekonstruksi sosial, dan ada model konsep kurikulum teknologis. Ini dalam konsep pengembangan kurikulum, keempat-empatnya itu harus ada. Tampaknya untuk kurikulum ini ya, ilmu adiksi ini baik subjek akademik masih bisa jalan, ya masih di cover, juga teknologis, artinya kurikulumnya memanfaatkan sumber dan media pembelajaran. Betul. Apakah seperti itu? Iya. Coba berikan gambaran tentang implementasi kurikulum yang based on ada teknologis di dalam pembelajaran. Iya, jadi di dalam pembelajaran kita juga memakai beberapa alat, Profesor. Jadi selain alat untuk media, untuk kita supaya lebih mudah memberikan penyampaian ke siswa atau ke mahasiswa. Yang kedua juga kita ada lab skill. Sehingga itu juga membutuhkan teknologi juga. Cuman lab skillnya kita sama, kalau kita ngambil di kurikulum itu untuk teori dan praktek itu 2:2. Jadi lab skillnya juga kental tinggi kalau di bidang kesehatan. Jadi teknologi tetap masuk. Dan saya tadi bilang bahwa kita ini juga berusaha untuk merambah dengan teknologi yang lebih canggih saat ini dengan pembelajaran secara online. Kalau bisa labnya juga secara online. Maka dari itu kita bisa mengambil bahwa teknologi ini yang kita ambil. Seperti itu. Baik, jawabannya. Saya lanjutkan. Saudara memiliki produk 2 ini ya? Ya, 3, Profesor. Oh, 3 itu ya? Ya. Satunya adalah buku ajar, satunya buku referensi. Ya, buku referensi 2 bahasa. Ya, nanti menurut saya ini merupakan bagian dari novelty ya. Betul. Penelitian saudara. Ya. Dan ini bisa di-review kembali nanti pada saat tertentu, bisa diberikan ISBN ya. Iya. Supaya nanti lebih mantap. Hanya saja terkait dengan buku referensi, kita tahu ada perbedaan buku referensi dengan buku monograf dan buku yang lainnya. Jadi kalau buku referensi itu merupakan buku yang isinya itu dikemas dalam bentuk based on research, hasil penelitian. Iya. Jadi buku yang dikemas berdasarkan hasil penelitian. Itu buku referensi yang menggambarkan satu bidang keilmuan utuh. Sementara buku monograf itu bagian dari bidang keilmuan. Maka nanti ini perlu direview kembali. Baik. Ketika buku referensi maka pemenuhan persyaratan sebagai buku referensi itu nanti yang akan direview kembali supaya nanti lebih pas dan lebih tepat ketika disebut sebagai buku referensi. Siap. Kalau buku ajarnya mungkin sudah bisa, hanya nanti ada beberapa catatan saja. Siap. Secara umum luar biasa bagus disertasinya. Selamat. Terima kasih. Dan menurut saya memang sangat layak menjadi doktor yang ketiga. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Nunu. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 2 saja yang ingin saya konfirmasi dari Ibu Dr. Erna terkait dengan saran ya. Iya. Kalau tadi sudah banyak disampaikan secara empirik, praktis untuk staf, termasuk tadi yang disampaikan oleh Prof. Haris gitu ya sebagai responden. Nah ini kepada peneliti berikutnya yang ingin memperdalam ilmu adiksi dengan penerapannya. Apa yang Ibu Erna sarankan untuk peneliti berikutnya yang akan mendalami manajemen ilmu adiksi ini? Ya, saran saya untuk peneliti berikutnya, karena ilmu adiksi ini kontennya selalu berubah, Ibu. Metode penjualan narkoba, bentuk yang diedarkan dan sebagainya itu
kita perubahannya tidak bisa diprediksi oleh waktu. Jadi bisa sekarang berubah, nanti 5 jam lagi berubah. Maka dari itu saya berharap untuk peneliti selanjutnya lebih gencar untuk meneliti di manajemen yang fokus di pengelolaan mereka, para pengedar, para pembuat, supaya apa? Supaya ada pemutusan mata rantai di sini. Nah, tentunya mereka pun punya manajemen. Selain itu, untuk manajemen pendidikan, saya berharap teman-teman mau meneliti bagaimana caranya supaya ada suatu cara memberikan pembelajaran adiksi ini untuk mereka yang sekolahnya SMA ke bawah dan masyarakat luas. Pendidikan yang sifatnya pelatihan mungkin. Ya, baik. Itu nanti bisa ditambahkan ya Ibu ya. Baik. Karena di kisaran saya belum membaca itu. Iya, siap Ibu. Ini akan sangat bagus jika Bapak Ibu bisa nanti merekomendasikan kepada peneliti berikutnya, bukan hanya terkait dengan variabel atau mungkin topik yang bisa memperdalam manajemen kurikulum ilmu adiksi, tetapi juga nanti bisa merekomendasikan dengan metode apa. Jadi secara substantif Ibu Erna bisa menyarankan apa tadi ya. Nah, kemudian secara metodologinya seperti apa. Gitu. Baik, siap. Nah, baik, selanjutnya saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Prof. Haris tadi, staf sebagai responden begitu ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa staf ini juga memiliki peran di dalam penerapan manajemen kurikulum ilmu adiksi. Nah, kalau saya mencermati bahwa di dalam kurikulum itu kan domainnya ada tujuan, kemudian ada media, ada sumber belajar, kemudian juga alatnya, metodenya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sampai dengan evaluasinya. Nah, pemahaman saya terkait dengan manajemen kurikulum itu ada itu yang dimanage adalah tujuan, medianya, kemudian alat, sumber, juga metodenya dan evaluasinya. Ibu bisa uraikan jika dikaitkan dengan domain tadi. Iya. Jadi selama ini mereka pun juga staf yang saya maksud ini adalah staf dosen dan staf IT. Jadi saya pikir mereka juga melakukan langkah-langkah itu, khususnya yang terkait dengan penyusunan kurikulum. Kemudian untuk yang langsung ke mahasiswa tentu dosen. Memang tidak sekental yang staf ini harus diteliti, tapi mereka tahu. Saya pikir seperti itu Bu, karena mereka tahu, makanya mereka ada di pelaksanaan, di IT dan di media. Ya, baik, itu untuk staf ya. Nah, kaitannya kalau misalnya ini kita kaitkan dengan Ibu menyebutnya di sini pendidik ya, dosen begitu ya. Iya. Nah, bagaimana dosen ini bisa menerapkan, karena ini sudah disarankan ya untuk ilmu adiksi ini untuk disarankan di Kementerian. Kalau misalnya dosen menerapkan ilmu adiksi ini, bagaimana menetapkan tujuannya, kemudian media, alat, sumber, kemudian metodenya, sampai mengevaluasinya di pembelajaran itu seperti apa. Sehingga ini nanti relate dengan saran yang Ibu sudah tuangkan di poin kedua ya untuk sarannya. Silakan. Ya. Baik, awalnya saya berpikir Ibu bahwa untuk menjadi dosen ilmu adiksi dia harus kuliah dulu. Jangan di Indonesia kan nggak ada. Maka dari itu kita manfaatkan dulu pelatihan-pelatihan yang ada supaya mereka bisa ahli. Karena kalau semisal mereka ikut pelatihan yang saat ini ada, mereka pun punya gelar namanya ICAP. Nah, mungkin mereka bisa bermodal dari situ, bukan hanya dari buku panduan yang kami terbitkan. Sehingga mereka bisa aplikasikan ke masyarakat atau ke siswa didik seperti itu. Harapan saya seperti itu. Daripada mensekolahkan ke Malaysia, Bangkok atau Australia tentu biayanya besar. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, saran ini adalah mengarah kepada peningkatan kompetensi. Iya, betul. Dosen di dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Betul, ya? betul. Baik, terima kasih Ibu Dr. Erna. Selamat sudah bisa tersenyum lebar di sana ya. Terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut kerangka kualifikasi nasional Indonesia, itu level 9, studi paling tinggi.
Nah, tagihannya itu memang melebihi S1 dan S2, yaitu menghasilkan karya yang original, inovatif, dan teruji. Terujinya hari ini kita semua menghadiri, Bu Irna harus menjawab, merespon semua konfirmasi atau pertanyaan dari penguji. Nah, original dan inovatifnya itu yang dipromosikan hari ini. Oleh karena itu saya hanya memastikan itu saja, Bu Irna, agar sah nanti menjadi lulusan S3 pasca UNESA. Mohon diulangi, Bu Irna, tadi sudah ditanyakan penguji, memantapkan saja. Model manajemen kurikulum yang dihasilkan Bu Irna itu bentuknya apa, Bu? Kebaruannya? Iya, kebaruannya karena ini belum ada, saya tadi bilang di Dikti itu belum ada prodi ini. Kalau misalnya Bu Irna ditanya, ini kan banyak teman-teman yang mohon maaf barangkali tidak terbiasa dengan lingkungan ilmiah, bisa ditunjukkan produknya model manajemen kurikulum itu di bawah? Iya. Buku itu ya? Buku ini satu di depan Bapak, mungkin ada dua, yang besar satu sama yang kecil satu. Atau yang dibagikan ke ibu-ibu, ada dua judul di situ. Ini yang versi untuk bahasa Inggrisnya. Nah, berarti ada 3 produk ya, yang terkirim di ruangan saya kemarin yang buku standarisi itu tadi. Maka tadi ketika dikonfirmasi oleh penguji pertama, tampaknya berarti bentuknya tidak hanya standarisi berarti ya, iya, tetapi juga model manajemen kurikulumnya. Betul, betul. Nah, itu menurut saya Bu Irna mungkin perlu disatukan gitu, yang lebih sederhana diawali dari model manajemen kurikulumnya itu, sehingga kurikulum itu tidak ditangkap sama dengan standarisi saja. Iya. Itu mungkin dan dikuatkan tadi Prof. Haris sudah mengingatkan, jadi antara existing dengan yang terbaru itu perlu diperjelas, termasuk kajian teoritis dan empirisnya. Siap. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan untuk memastikan bahwa setelah Ibu lulus itu tidak finish gitu untuk berkembang. Program terdekat Bu Irna apa setelah lulus S3 MP? Mau sekolah lagi S3? Apa Bu Irna? Kalau suami kasih kesempatan ya iya aja, Pak. Ya, tadi jadi mendengarkan saran dari Prof. Haris apa Bu Irna? Salah iya. satu yang penting sekali, tidak hanya untuk Ibu tapi juga untuk lembaga. Saya menginginkan atau saya memimpikan kelak manajemen kurikulum saya atau draft kurikulum saya itu bisa dipakai di semua perguruan tinggi yang berbasis kesehatan dan serumpun. Oke, bagus sekali. Itu ditagih nanti kan ada pimpinan Stikes. Ada tadi Prof. Haris mengingatkan semoga setelah ini itu segera mempersiapkan menjadi guru besar di bidang itu. Gitu. Ya siap. Ya. Saya tidak tahu apakah di Stikes PPNI Mojokerto sudah ada guru besar. Saya home base-nya bukan di Stikes PPNI Bapak, tapi saya wakil rektor di Stikes Fatir Husada Tangerang. Oh gitu. Ya, saya berharap memang ingin sekali memimpikan sekali menjadi seorang guru besar dengan cara saat ini saya pegang Dream International Journal yang berpusat di Malaysia, yang di Indonesia saya yang salah satu ownernya. Tepuk tangan untuk Bu Irna. Jadi untuk meneguhkan kompetensi akademik tertinggi itu memang guru besar. Semoga Bu Irna setelah studi ini diberikan kesempatan, suami tetap mensupport penuh Pak gitu. Ya, jempolnya 2 kok. Disupport untuk karena harus ada persyaratan yang dipenuhi, dan menjadi guru besar itu bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan lembaga. Selamat kepada Bu Irna, keluarga, kemudian pimpinan, teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Kesempatan kami persilahkan kepada co-promotor Ibu Dr. Sri Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Bu Erna yang tidak hanya cantik tapi juga pintar.
Terima kasih. Dan yang sekarang tambah lagi yaitu hebatnya kayak luar biasa. Terima kasih Bu. Juga kepada ibu-ibu semua yang ada di sini, saya menjadi ingat pada pencanangan yang dilakukan oleh Julia Kresmusi bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia ini 50% lebih ditentukan oleh sumber daya manusia, yaitu perempuan. Saya juga menghormati, menyampaikan salut kepada bapak-bapak dari Pusdik yang telah betul-betul mendukung para ibu ini ya untuk sama-sama membangun Indonesia ini. Dukungannya itulah yang menunjukkan yang dicanangkan oleh Julia Kresmusi tadi. Jadi kalau bapak-bapak, kalau para pria di Indonesia ini tidak memperhatikan atau tidak mendukung kinerja ibu-ibu atau perempuan atau wanita Indonesia, maka berarti tidak menghargai keberhasilan pembangunan nasional ini. Karena sebetulnya lah yang 50% lebih itu yang mendukung adalah wanita gitu. Di sini sekarang terbukti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan berbusana seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran nasionalisme penjenengan semua ini luar biasa. Kalau penjenengan semua tidak ke luar negeri, tidak mungkin kalau penjenengan memakai jin atau memakai busana-busana lain yang sama saja dengan negara-negara lain, penjenengan tidak akan ditolak gitu ya. Tapi begitu penjenengan memakai busana ini, kemudian Anda di luar negeri, Anda menjadi sangat istimewa dan semuanya ingin selfie sama Anda. Inilah Indonesia. Benar saya. Kemudian saya ikut bangga ya Ibu Bu Ena. Terima kasih. Semua yang saya biasanya manggilnya Mbak Erna. Saya seperti anak saya. Terima kasih. Dengan semua usaha Anda, ya saya ikut bangga. Saya juga ingin menyampaikan klarifikasi ya selama kita bimbingan dan lain-lain ya bersama saya dan Pak Ismet ini. Ketika proses bimbingan yang luar biasa itu ya, mulai dari skup yang digagas oleh Bu Erna ini, mulai dari internasional ingin mendirikan perguruan tinggi ilmu adiksi di negara-negara lain dan lain-lainnya itu, sampai kemudian kami bersama-sama membimbing. Mohon maaf tidak membatasi loh ya Mas, tapi ini karena Ibu sudah melakukan hal-hal yang lain yang juga hebat-hebat, monggo untuk di sini supaya tidak terlalu lama dan ini mengefektifkan semuanya dan mengefisienkan semuanya. Monggo Bu sekarang di bingkai lagi yang cantik, yang smart gitu ya. Akhirnya ke nasional aja skupnya. Habis itu nasional masih kita ubah lagi menjadi sekarang regional aja. Namun begitu, ini produk ini bisa dipakai, dimanfaatkan untuk sampai ke internasional. Terima kasih. Ya, jadi kemudian tentang metode juga demikian, mulai dari bagaimana kuantitatif aja, ini sedikit tentang perjuangan kita bersama-sama ya kayaknya. Mulai dari kuantitatif, kemudian apa kualitatif aja ya, ada pengembangan aja, dan seterusnya itu perlu waktu dan perjuangan, kesadaran, keikhlasan, korban perasaan dan lain-lain. Itulah perjuangan Bu Erna ya, dan sekarang akhirnya menghasilkan model dengan produk-produk yang luar biasa. Itu adalah suatu kinerja yang kalau orang Jawa bilang gak gemen-gemen. Terima kasih. Sederhana itu, tapi betul-betul kerja yang luar biasa. Hebatnya itu ya. Ikut saya. Kemudian untuk produknya Bu Erna yang macam-macam ini ya, ini semua kita UNESA ini kan punya fakultas baru ya Pak, fakultas kedokteran. Ini bisa langsung jadi salah satu materi ya, jadi mata kuliah bidang studi dan lain-lain ya, ilmu adiksi ini. Siap. Tadinya kita di awal itu sudah menyampaikan gitu ya, sudah membahas itu dengan Prof Ismet bahwa temuan Anda ini nanti bisa
bisa diterapkan di perguruan tinggi manapun yang ada fakultas kesehatannya, kesehatannya, bisa di sekolah-sekolah tinggi kesehatan dan lain-lain yang ada ilmu kesehatannya. Ini bisa masuk langsung dan ini menjadi sangat memperkaya khasanah keilmuan di UNESA dan di perguruan tinggi lain, juga bisa diterapkan di negara-negara lain. Terima kasih. Ya. Kemudian untuk menjadi sebuah produk yang apa ya, yang kredibel, yang tata tulisnya juga memenuhi standar internasional, bentuknya A5 oke, tapi isinya masih perlu ini ya, supaya perlu ada tim khusus untuk mereview dan merevisi. Siap. Ini semua ya. Tentang tata tulisnya perlu numbering, bukan bulleting dan seterusnya itu. Siap. Titik komanya, tata tulisnya dan seterusnya itu tetap perlu. Siap. Ya, saya mohon gitu ya. Tapi tetap isinya ini luar biasa hebatnya. Saya sendiri aja, waduh, saya jadi agak tersanjung gini ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih. Oke, kalau begitu terakhir saya ingin mengucapkan selamat. Saya mohon maaf kalau kita selama ini sudah dulu terus-menerus ya berjuang bersama-sama gitu ya, akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Selamat atas perjuangan ini. Semoga itu selalu sukses, selalu sehat, selalu berbahagia dan selalu melakukan yang terbaik untuk dimana saja ya, berbahagia dimanapun Bu Erna berada. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kepada Bapak semuanya yang telah membimbing mengantarkan kepada Ibu Stianingrum. Satu lagi yaitu tentang pertanyaan tentang konstruk validity. Apa itu konstruk validity? Validitas konstruk. Jadi ya. Apa itu? Jadi kevalitan daripada penelitian, baik itu validitas isi atau konten. Reliabilitas apa? Ya, artinya penelitian saya reliable. Ya, jadi ya, reliable yaitu bisa dipercaya. Jadi percaya. Ya. Artinya apa, Pak? Valid apa? Valid artinya bukan nyadur. Jadi betul-betul valid, original. Sudah diuji oleh orang-orang yang berkompeten dan ahlinya. Iya, jadi seperti itu. Ya. Oke, selamat kepada Ibu Dr. Erna atas keberhasilan menyelesaikan studi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promovetus dimohon kembali ke tempat semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka kembali. Promovetus atas nama Kapten Arleni SST MMM dan Dr. Erna Stianingrum SST SCMM MA MP3 MS MDA HL dimohon untuk maju ke depan. Wow.
ujian disertasi terbuka Universitas Negeri Surabaya dinyatakan ditutup.